dan Pendidikan Perhotelan Universitas Dr. Subandi dan teman-teman dosen kebidanan dan mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Program Alih Jenis pada hari ini yang bergabung di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, ibu-ibu yang berbahagia. Suara saya terdengar jelas, nggih? Nggih, Bu. Mohon izin, saya Asri yang akan memandu acara pada hari ini sampai tuntas. Hmm, Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam room Zoom hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi kegiatan profesi selama 1 tahun ke depan. Jadi kita akan membedah buku yang akan kita jadikan panduan untuk praktek profesi, serta kita memperkenalkan dosen-dosen yang akan menjadi PJ stase 1 tahun ke depan. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Rizky sebagai Ketua Program Studi untuk memberikan pengarahan. Kami persilakan Ibu. Pokok soal disiplin pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk persamaan persepsi persiapan profesi program studi kebidanan program profesi. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuka pintu kegelapan ke pintu yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, ibu-ibu semua, hari ini kita akan melakukan persamaan persepsi terkait apa saja yang harus disiapkan untuk menempuh pendidikan profesi kurang lebih selama 1 tahun. Sebagai remembering, eh, beberapa saat yang lalu kita sudah sosialisasi tentang kalender akademik. Hari ini saya akan mengingatkan kembali untuk kalender akademik ibu-ibu semua di program studi profesi. Saya izin share screen ya. Ya, ini ya ibu-ibu semua ya, alih jenis. Jadi ini untuk mahasiswa alih jenis yang sudah lulus sarjana kebidanan atau sudah lulus D4 kebidanan dan sudah melakukan matrikulasi. Jadi nanti untuk di tanggal sekarang 15 sampai 27 itu kita free ya untuk yang ibu-ibu dari D4 dan dari sarjana.
Kemudian nanti kita akan ada praktek KDPK ini selama 3 minggu. Nah, nanti setiap minggu kita akan kita akan melakukan supervisi ya Ibu-ibu ya, bimbingan. Nah, bimbingan ini kita lakukan ada daring dan ada luring. Jadi setiap minggu kita akan ada bimbingan. Untuk jadwalnya nanti kita akan share jadwalnya. Jadi misalnya untuk rumah sakit, kebetulan di rumah sakit itu ada misalnya Mbak Wur ini yang ada misalnya saya cek dulu sekalian. Nah, misalnya ini untuk RSU Sri Kandi ada Mbak Zian. Mbak Zian itu kan prakteknya di RSU Sri Kandi, betul ya? Misalnya saja ini ada eh, Mbak Diah Tri, Mbak Vina, Mbak Fitria Linda, Mbak Rizka. Ini kan ada di PKM Lado Ombo dan PKM Sumber Jambi. Maka nanti kita akan melakukan bimbingan daring dan luring. Untuk daring itu kita lakukan setiap minggu, sedangkan untuk luring itu nanti akan kita jadwal kapan kita luring. Jadi nanti ada misalnya nih di minggu pertama yang bimbingan di kelompok. Jadi nanti akan kita bagi kelompok ibu-ibu semua gitu. Sampai dengan eh, selesai. Nah, untuk setiap minggu jika stasenya sudah selesai, ibu-ibu wajib mengumpulkan target ke PJ stase masing-masing. Jadi misalnya KDPK nanti berapa targetnya, maka ibu-ibu harus mengumpulkan target sesuai saat stase itu berakhir. Sehingga nanti untuk nilai itu bisa kita masukkan di tanggal 26. Dan pengumpulan target itu harus sudah ditandatangani oleh CI dan oleh pembimbing stase gitu. Jadi oleh PJ stasenya. Nah, Bu, apakah nanti yang bimbingan itu selalu PJ Stase? Tidak. Jadi misalnya KDPK nanti itu Ibu sudah nulis target, kemudian bimbingan ke dosen yang Zoom, itu nanti bisa dikirimkan secara PDF gitu ke dosen yang bimbingan atau dikirim via WA. Nanti akan dikoreksi, kemudian direvisi kembali. Jadi ibu-ibu tidak perlu misalnya sudah kadung ngeprint ternyata revisi lebih baik disetorkan pada saat berupa soft file sehingga di saat sudah baik tinggal ngeprint hard filenya sehingga tidak membuang-buang kertas gitu. Sebagai contoh, saya tunjukkan untuk karena ini nanti di akhir akan ada verifikasi kembali ibu-ibu praktek di mana. Karena kemarin nih misal ini kebetulan sudah di list, tapi kan ada misalnya ini ada TPMB Bidan Indri, kemudian alamatnya ini di mana kan Jember itu banyak sehingga nanti lebih baik dikasih Jember tanda kurung sumber jambe, apa kalisat, apa kaliwates, sehingga nanti kita bisa ngeplot untuk bimbingan luringnya. Jadi ibu-ibu tetap stay di sini sampai selesai. Begitu juga nanti yang Bondowoso. Kalau yang Bondowoso ini kan kalau di PKM kita mungkin bisa tahu. Tapi kalau yang misalnya TPMB Bu Isti Homaria, TPMB Bu Titi Suhartini, itu kan kita nggak tahu di sebelah mana. TPMB Bu Nuni Indriana. Nah, ini kan perlu alamat yang pas. Kemudian eh, TP, TPMB Umi dengan CI Bu Niputu Ekawati. Itu nanti juga pasti kita plotting. Nah, pada saat Zoom meeting setiap minggu atau sesuai dengan jadwal, nanti yang bimbingan tidak hanya mahasiswanya saja, tetapi juga bersama CI-nya.
Jadi si A nanti kita janjian misalnya nih, eh, saya dosennya, kemudian Bu siapa contohnya di sini, kemudian misalnya Mbak Irmafa sama Mbak Fitrianita, saya bimbingannya terjadwal hari Jumat misalnya jam 1. Ternyata Bu Supriyaningsih sebagai CI-nya Mbak Irmafa tidak bisa bergabung Zoom. Nanti bisa di-reschedule kembali. Jadi setiap minggu kita akan ada bimbingan secara daring untuk mahasiswa dan untuk CI. Ya, begitu ya Ibu-ibu ya. Jadi nanti untuk di akhir kita kita akan share tempat praktek yang sudah Ibu-ibu list kemarin sehingga nanti kita bisa ngupload Ibu masuk kelompok siapa, supervisinya kapan, sehingga ibu-ibu bisa mapping waktu. Misalnya, Bu, saya hari ini ada posyandu atau ada keperluan, jadi bimbingannya saya hari ini tidak bisa. Itu boleh disepakati dengan pembimbing dan CI-nya. Tidak lama, Bu, untuk bimbingannya. Mungkin 30 sampai 60 menit saja satu kelompok. Gitu. Jadi kita mau memastikan bahwa memang ibu-ibu itu berproses di lapangan. Ya, saya rasa itu saja. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita masih membuka forum untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Rizky. Baik, selanjutnya mohon izin saya share screen buku panduan untuk profesi yang akan digunakan di tahun akademik 25-26. Sudah muncul nggih Ibu-ibu? Jadi yang perlu diketahui di sini adalah target tiap stasenya. Kita mempunyai ada 13 stase dengan masing-masing stase satu PJMK. Yang pertama akan kami sampaikan untuk stase KDPK Ibu Yuni Handayani, apakah sudah ada di room ini? Nanti file ini akan kita sampaikan di grup nggih. Mohon izin Ibu-ibu dulu sama Ibu Yuni Handayani. Ibu, Oke, monggo disilakan Ibu bisa menjelaskan dan memperkenalkan diri kepada ibu-ibu mahasiswa profesi. Waktu dan terima tempat kasih waktunya Bu Sari. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibu-ibu sudah ketemu saya pada saat materi matrikulasi. Pada kesempatan ini saya menjadi PJ Stase untuk mata kuliah KDPK. Adapun targetnya hanya ada dua. Yang pertama terkait dengan pengambilan darah atau plebotomi. Oke. Ada laporan pendahuluan dan laporan tindakan, masing-masing satu. Oke. Begitu pula dengan vulva hygiene dan pemasangan kateterisasi. LP-nya satu, laporan tindakannya satu. Sehingga total targetnya 2 LP dan 1 LT. Ini nanti laporannya digabung Bu, jadi satu, dijilid soft cover. Kalau sudah nggih, kalau sudah disetujui semua, sudah ditandatangani lembar pengesahannya, dijilid soft cover warna hijau, nggih. Nanti bisa dikumpulkan ke saya. Terkait dengan formatnya, format laporannya, eh, ini ada
Untuk urutannya, laporan pendahuluan itu ada lembar pengesahan di depan, kemudian ada pengertian, etiologi, klasifikasinya, manifestasi klinis, kemudian pemeriksaan penunjangnya, ya. Kemudian ada SOP atau ada komplikasi tindakan yang lain itu bisa dicantumkan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nanti saya share ya Bu formatnya ini. Kemudian kalau laporan tindakan itu ada identitas nama mahasiswa, nama perasat atau tindakannya. Ada bentuknya itu tabel, yaitu ada nomor, hari tanggal, identitas pasien, keluhan, diagnosa, tindakan, kemudian paraf ataupun tanda tangan CI pendamping. Evaluasinya bagaimana? Kalau evaluasi itu, evaluasi tindakan berkaitan dengan bagaimana penerapan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasien, penata laksanaannya apakah sudah sesuai dengan SOP-nya, atau ada kesenjangan ketika pelaksanaan di lahan dengan teorinya. Itu untuk evaluasi tindakannya. Kemudian di sini juga dilampirkan dengan checklistnya atau penilaian pencapaian. Nanti ada di lampirannya untuk plebotomi dan kateterisasi. Nah, itu harus ada centangannya, nggih, dilakukan atau tidak. Jadi sama seperti persis dengan checklist. Bagaimana ibu-ibu melaksanakan, apakah dilakukan atau tidak. Ada kriterianya dengan poin-poinnya. Sehingga nanti memunculkan nilai. Oke. Nah, itu untuk target. Nanti di akhir stase, karena ini 3 minggu ya, dengan hanya 2 target, maka 1 minggu terakhirnya itu digunakan untuk waktunya bisa ibu-ibu sudah mulai konsul ya. Mulai minggu pertama, kedua, ketiga pun juga sudah mulai konsul. Mungkin minggu ketiganya di akhir stase itu kita nanti ada seperti responsi ya, atau refleksi kasus ya, refleksi dari apa yang sudah dikerjakan, baik itu plebotomi ataupun kateter dengan masing-masing pembimbing pada saat ada di lahan, gitu ya. Maksudnya dengan dosennya. Begitu pula dengan lahan sebetulnya juga ada refleksi kasus karena penilaiannya itu bukan hanya dari dosen tetapi juga dari si A. Mungkin itu Bu Sari yang bisa saya sampaikan. Eh, Kalaupun ada kurangnya nanti bisa dilengkapi. Oke. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Sari. Asri, sampun Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Yuni. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan Bu Yuni nggih, untuk target dari stase KDPK yang akan dilaksanakan selama 3 pekan, mulai dari tanggal 29 September. Untuk surat apa namanya? Surat pengantar dari UDS ke tempat praktek ibu-ibu masih ditunggu nggih, masih kami proses. Untuk yang Jember masih kami masukkan ke Bakesbang untuk ditindaklanjuti ke Dinas Kesehatan. Baik, untuk selanjutnya adalah stase Askep Case Pro. PJMK-nya ada Bu Melati. Bu Melati sudah join. Sudah, Bu Sari. Monggo Bu Melati. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan target asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Jadi, untuk kegiatan stase Cashpro ini, waktunya yaitu selama 3 pekan, ya. Untuk targetnya, dibedakan menjadi 2 topik utama. Yang pertama adalah asuhan kebidanan pada masa pranikah dan prakonsepsi.
nanti ibu-ibu bisa membuat satu laporan pada masa pranikah dan prakonsepsi dengan uraian kasus yang bisa diambil. Yang pertama pilihannya adalah amenore primer dan juga sekunder. Kemudian yang kedua benjolan pada payudara, yang ketiga dysmenorrhea, yang keempat disfungsional uterus bleeding, kemudian yang kelima infeksi saluran reproduksi dan infeksi menular seksual dengan beberapa jenis pilihan yang sudah ada dalam eh, tampilan nggih. Ke bawah, Bu Sari. Kemudian yang keenam, gejala infertilitas primer dan sekunder. Yang ketujuh, resiko tinggi pada masa prakonsepsi. Ini bisa dipilih salah satu kasus saja yang ada di lahan, dibuat laporan dalam bentuk eh, askep komprehensif. Kemudian topik yang kedua terkait dengan asuhan pada perimenopause atau postmenopause. Ini untuk laporannya dalam bentuk refleksi kasus. Nggih. Jadi setelah dilakukan anamnesis, kemudian pengkajian fisik, deteksi dini masalah dan KIE pada perimenopause atau postmenopause, kemudian dibuat laporan refleksi kasusnya sehingga total target di stase Cashpro ini hanya dua, satu kompre dan satu refleksi kasus. Oke, untuk laporan refleksi kasusnya mungkin Bu Sari ada contohnya nggih? Ini nanti akan tertera di buku panduan yang akan di-share oleh Bu Sari ke grup nggih Bu. Jadi kalau ibu-ibu bingung, ini laporannya seperti apa? Nah, ini yang ditampilkan oleh Bu Sari, contoh dari laporan refleksi kasus. Jadi untuk pasca pompre, saya yakin pasti ibu-ibu sudah paham nggih terkait dengan apa-apa saja yang harus dituliskan untuk yang laporan refleksi kasus seperti ini. Ya, jadi nanti ada komponen refleksinya, ada deskripsi, kemudian perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan juga rencana tindakan. Dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian laporan ini nanti bisa dikonsulkan kepada dosen yang melakukan supervisi. Jika sudah mendapatkan ACC, bisa dijilid soft cover, nggih, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yunihan tadi, cuman warnanya berbeda, nggih, Bu. Jadi setiap stase ini berbeda-beda warna. Kalau tadi Bu Yunihan itu warnanya hijau, untuk yang Cash Pro ini warnanya ungu muda, nggih, untuk jilitannya nanti. Jadi supaya membedakan antara stase yang satu dengan stase yang lain. Monggo nanti untuk refleksi kasus ini bisa dibaca kembali oleh ibu-ibu di dalam buku panduan yang nantinya akan di-share di grup. Itu saja untuk fase Cash Pro, jadi totalnya ada dua target. Oke. Saya kembalikan ke Bu Sari. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Melati. Baik, untuk selanjutnya adalah stase askep kehamilan dengan PJ Bu Aik. Mohon waktu untuk Bu Aik bisa join di Zoom ini.
Mak bilang Assalamualaikum, mohon izin, saya menggunakan HP untuk suaranya. Oke, silakan Bu Ai. Waalaikumsalam. Ini untuk program RPL nggih Bu Sari. Ya, betul. Nggih. Mohon maaf kalau di sini agak ramai, tapi masih terdengar jelas nggih Bu? Ya, terdengar Bu. Nggih. Benar, Bu. Siap. Mohon izin saya terangkan terkait target asuhan kehamilan. Eh, ada berapa ini ya? Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 poin bimbingan dan evaluasi untuk kehamilan. Dan setiap poinnya kita semua hanya mendapatkan satu target begitu. Yaitu untuk SOAP, untuk dokumentasi SOAP, silahkan bisa pilih salah satu ya. Oh, Bu Asri mohon izin saya yang share screen bagaimana? Oke, silakan Ibu. Oke. Monggo. Saya terangkan dulu terkait capaian pembelajarannya untuk profesi di aspek kehamilan. Jadi kita ada 6 capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan atau kita dapatkan setelah menyelesaikan stase kehamilan. Yang pertama adalah sikap profesional, yang kedua adalah clinical reasoning, yang ketiga adalah promkes, yang keempat adalah skep kompre termasuk deteksi dini, yang kelima pendokumentasian, yang keenam evaluasi. Jadi 6 capaian ini harus kita capai setelah selesai stase kehamilan. Nah, di setiap capaian ini yang untuk sikap profesional, ini tidak ada target apapun, hanya penilaian dalam bentuk soft skill dan logbook. Jadi hariannya nanti Mbak-mbak, ibu-ibu semua, setiap praktek ada logbook yang harus diisi untuk kegiatan harian dari stase. Kemudian nanti soft skill untuk nanti kita mintakan nilainya ke CI atau perseptor klinik. Jadi tidak ada target di sini. Nah, untuk clinical reasoning, karena kita sudah di tahap profesi, maka dianggap sudah tahap sarjana kita selesaikan. Dan kemarin kita juga sudah membahas sedikit terkait evidence base. Maka untuk yang kedua, ini nanti ada evidence base midwifery. Jadi kita akan telaah jurnal, begitu, ataupun telaah kasus yang sudah dipublikasikan, baik itu fisiologis, resiko, atau patologis, untuk kita diskusikan bersama. Setiap mahasiswa hanya satu saja terkait kehamilan, begitu ya. Kemudian untuk yang capaian yang ketiga, untuk kita bisa capai itu karena promosi kesehatan, maka ada SAP, Satuan Acara Penyuluhan. Silahkan bisa komunikasi, edukasi, atau informasi, ataupun konseling dari beberapa pilihan yang memang menjadi kewenangan dari seorang bidan di kehamilan. Bisa terkait adaptasi kehamilan, ataupun terkait ketidaknyamanan, begitu, ataupun KIE nutrisi, ataupun suplementasi seperti tablet tambah darah, ataupun hal lainnya.
KIE hasil pemeriksaan penunjang setelah kita interprofesional atau kolaborasi, KIE persiapan persalinan, atau KIE resiko tanda bahaya, monggo bisa dipilih, hanya satu saja yang didokumentasikan. Begitu. Kemudian, untuk mencapai capaian yang keempat, kita harus melakukan asesmen komprehensif. Ya, karena ini lumayan agak krusial begitu. Di sini untuk yang capaian yang keempat, mohon izin, saya ada 3 target begitu. Tapi 2 target, yang DOP dan mini CIEK, itu tidak dalam bentuk dokumen laporan. Untuk DOP dan mini CIEK, ini nanti akan dinilai oleh preseptor ya, baik preseptor akademik maupun preseptor klinik begitu. Yang akan dibuat target atau laporannya hanya SOAP saja. Untuk yang poin 4. Untuk DOP dan mini CIEK-nya, itu nanti preseptor klinik maupun preseptor akademik. Begitu. Oke. Nah, ini adalah pilihannya untuk SOAP. Itu bisa kunjungan ulang, kunjungan awal atau kunjungan ulang. Baik itu yang fisiologis maupun resiko. Monggo bisa dipilih yang mana. Kalau untuk DOP, mohon izin di sini karena checklist ya, kalau DOPS itu atau DOPS itu checklist, jadi checklistnya mau pilih yang mana yang nanti akan dinilai, apakah dalam bentuk Leopard TFU DJJ atau checklist saat melakukan screening, atau saat kita berkolaborasi pemeriksaan penunjang. Kalau yang sederhana kita bisa lakukan sendiri, tapi kalau penggunaan teknologi USG CTG itu kita bisa berkolaborasi. Monggo, bisa yang mana yang mau dijadikan target untuk DOPS-nya. Bisa dipilih dari capaian pembelajaran tersebut. Kemudian untuk mini CX-nya, karena mini CX itu aspek komprehensif, dari mulai kita pengkajian anamnesis, sampai nanti kita edukasi di akhir untuk kunjungan ulang, maka kita ambil dari yang poin A. Boleh pilih yang mana yang mau diujikan atau dinilai oleh preseptor terkait kunjungan awal ataupun kunjungan ulang. Yang satu masih konsul kardio. Oh. Ya. Baik fisiologis maupun resiko begitu ya. Kemudian yang kelima, capaian yang kelima mendokumentasikan aspek komprehensif. Nah, ini laporan kompre begitu ya. Kalau tadi SOAP, nah yang kelima harus dalam komprehensif. Jadi ada laporan kompre 1, pilih salah satu, mau kehamilan TM1, 2, 3, mau fisiologis ataupun resiko tinggi. Monggo. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi kita harus bisa merefleksi. Nah, yang keenam adalah refleksi kasus begitu. Sama juga boleh dipilih kehamilan TM1, 2, 3, fisiologis atau patologis. Jadi total ada 7 target, tapi kalau secara laporannya, tertulisnya, ada 1 SOAP, ada 1 SAP, dan ada 1 refleksi, serta 1 laporan kompre. Ya, jadi ada 4. Oh, sama 1 5, mohon maaf, evidence based. Jadi ada 5 laporan, yang 2 hanya dalam bentuk checklist, begitu. Penilaian dari reseptor. Tapi keseluruhan 7 untuk kita bisa mencapai seluruh capaian pembelajaran di profesi. Ini adalah keterangan untuk masing-masing penilaian bimbingan maupun evaluasi. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk target kompetensi kehamilan. Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Aik. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi Ibu-Ibu dari yang sudah disampaikan untuk stase kehamilan. Tidak ada? Sepakat semuanya bisa? Dalam setiap stase bisa menyelesaikan 7 tugas. Oke, laporannya untuk alih jenis. Izin bertanya, Bu. Oke, monggo silakan. Untuk yang kehamilan ini kan kita tadi berarti ada 4 Bu laporannya. Itu Ya. kasusnya boleh
satu pasien atau bagaimana, Bu? Kasusnya berbeda-beda kalau bisa Mbak Umi, Oh, begitu. biar Oke, kita Ibu. belajarnya lebih banyak. Istilahnya tidak satu pasien. Boleh trimester satu semua saya dapatnya ya nggak apa-apa, tapi berbeda pasien begitu. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain ibu-ibu, monggo. Sampun, sudah nggih. Terima kasih Bu Ai atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya adalah stase persalinan. Bu Yolanda sudah join di room Zoom. Sampun Ji. Oke, baik, dipersilakan kepada Bu Yolanda untuk menjelaskan target yang harus dicapai di stase persalinan. Nggih, matur nuwun Bu Asri. Bu, ngapunten mohon bantuan untuk share screen saged Bu. Target persalinan. Oke, bisa. Terima kasih Ibu untuk bantuannya. Selamat siang Ibu-ibu RPL. Kembali lagi bertemu dengan saya, nggih Ibu-ibu. Saya di sini selaku PJ Stase Asuhan Persalinan di profesi pada asuhan kebidanan persalinan itu ditempuh selama 4 minggu dengan targetnya hanya dua. Yang pertama kompre, kemudian yang kedua refleksi kasus. Untuk refleksi kasus sudah ada formatnya nggih Ibu-ibu. Yang kompre ini seperti biasanya berisikan dokumentasi mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, skala 1, 2, 3, dan 4. Jadi sudah tidak ada SOAP, hanya dua saja. Kemudian bisa di ACC atau di responsi pada saat ada kunjungan oleh pembimbing di lahan. Jika sudah di ACC, jika sudah selesai, bisa dijilid soft cover dengan warna kuning. Wonten mawon. Nggih, sampun Bu. Terima kasih Bu Yola. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu-ibu. Jadi untuk komprenya persalinan satu, refleksi kasus satu. Yang perlu saya Nggih. tekankan di sini setiap stase itu refleksi kasus dijadikan bahan ujian nggak Ibu-ibu. Jadi ujian tiap stase dari profesi itu berupa kasus, refleksi kasus. Ngoten. Kalau Gitu. tidak ada yang ditanyakan di persalinan, kami lanjutkan ke stase BBL dan neonatus. Bu Ririn, apakah sudah join? Bu Ririn Handayani? Mohon ditunggu sebentar untuk Bu Ririn join di room Zoom. Monggo Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Sari, maaf barusan itu kelempar Silakan. keluar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Mohon izin Ibu-ibu, perkenalan PJMK di stase asuhan kebidanan BBL dan neonatus. Untuk target dari BBL dan neonatus sendiri totalnya ada 5, Ibu. Nah, 5 ini terdiri dari 5, maaf Bu. Kelebihan 5, 3 aja nggih Bu, Bu, tidak perlu banyak-banyak. Jadi di sini ada eh, target yang pertama kompre askep kompre, kemudian ada refleksi kasus dan SOAP. Untuk yang askep kompre ini untuk asuhan pada BBL normal, kemudian ada satu refleksi kasus. Refleksi kasus ini
bisa diambil dari ASKEP BBLR, BBL dengan asfiksia, BBL dengan kelainan bawaan, atau BBL dengan komplikasi. Kemudian ada satu SOAP pada neonatus normal, atau boleh dari neonatus dengan komplikasi atau kelainan bawaan, seperti itu. Harapannya untuk refleksi kasus ini mungkin bisa didapatkan dengan apa? Mungkin BBL yang di luar di tulisan ini ada kelainan yang mungkin apa ya, misalkan tidak ada atau tidak ada di sini, tapi itu sesuatu hal yang baru, monggo nggak apa-apa Bu-Ibu. Jadi kita juga ingin belajar terkait dengan evidence base yang ada di lapangan. Mungkin ada kasus BBL dengan apa komplikasi atau sesuatu yang hal yang baru. Kita sangat berterima kasih sekali ketika itu nanti diangkat menjadi refleksi kasus. Mungkin seperti itu Bu Sari penjelasan terkait dengan aspek BBL. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ririn atas penjelasannya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan Ibu-Ibu untuk target dari BBL dan neonatus. Cukup 3 saja, nggih Bu Ririn. Oke, Baik, Bu. kalau tidak ada yang ditanyakan untuk BBL Punten dan tanya neonatus, Ibu. oh nggih, monggo Oke, silakan. monggo Bu. Oke. Ibu, mohon maaf, di sini kan ada asuhan pada bayi baru lahir normal. Sementara sebelumnya ada aske persalinan. Apakah boleh pada saat setase aske persalinan kita mengambil sekalian apa target aske untuk BBL begitu? Boleh Jadi Bu, belum enggak apa-apa Bu. G, Nggih. G sekalian, enggak apa-apa Bu Erna. Nggih. Oh, nggih, G, berarti boleh. Ya, terima kasih Bu. G, Bu, sami-sami. Mungkin ada lagi Ibu-Ibu yang lain? Sampun? Sampun, kita langsung ke stase berikutnya. Jadi tadi itu yang semester 1 nggih Ibu-Ibu terakhir sampai di BBL. Jadi di semester 1 kita akan menempuh stase KDBK, ASKEP Kespro, ASKEP kehamilan, ASKEP persalinan sampai ASKEP BBL. Selanjutnya kita akan ke semester 2 yang akan dimulai di ASKEP NIFAS. Bu Dinar sudah join? Oke, Bu Sari. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk stase Nifas ini totalnya ada 5 untuk ahli jenis dan terbagi menjadi empat tahapan begitu ya. Jadi untuk askep ibu nifas 6 jam sampai 2 hari postpartum, kemudian 3 sampai 7 hari postpartum, setelah itu 8 sampai 28 hari postpartum dan 29 sampai 42 hari postpartum. Kemudian untuk jumlah targetnya ada kohorte 1, kemudian SOAP 3, dan refleksi kasus 1. Jadi kompres 1 ini nanti jenengan bisa pilih ya, dapat dapat saya rasa kalau nifas kan insya Allah pasiennya banyak. Jadi jenengan pilih mau yang 6 jam atau yang 8 hari atau yang 21 minggu atau 21 hari misalnya terserah. Jadi kompre itu 1, kemudian SOAP 3, SOAP juga begitu terserah nanti di tahapan yang mana, kemudian refleksi kasusnya 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang di stase nifas, Ibu-Ibu? Mungkin bertanya, Oke, gimana Mbak Umi? Ibu ini untuk nifas, apakah harus untuk yang nifas normal, maksudnya dari persalinan normal atau boleh dari persalinan SC, Bu? Yang persalinan normal Mbak Umi. Oh, Untuk nggih. yang nifas, iya. Kasih, Insya Bu. Allah, iya, insya Allah kalau persalinan normal kan juga banyak, ya, karena targetnya juga cuma 5 gitu. Untuk pertanyaan yang lain, monggo disilahkan. Monggo Ibu-Ibu. Jadi dokumentasinya ada kompre, SOAP, dan refleksi kasus untuk nifas. Jika tidak ada, Izin tanya, lanjutkan. Oke, monggo silakan. Silakan untuk Bu yang Ira. soal itu
dengan orang tidak apa-apa nggih, Bu? Swabnya 3, gimana Ibu? Dengan orang yang sama. Tidak apa-apakah misalnya dengan pasien yang Orang sama? pasiennya sama, tetapi diagnosanya berbeda, nggih. Jadi pasiennya diikuti mulai dari 6 jam, kemudian 3 hari, kemudian 29 hari, tidak apa-apa. Yang penting diagnosanya berbeda. Oke. Ya, Ibu, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu Ira. Monggo yang lain Ibu-ibu. Sudah nggih? Baik, terima kasih Bu Sari. Saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Dinar. Baik, selanjutnya adalah stase bayi, balita, dan anak prasekolah. Totalnya di sini ada 5 targetnya nggak Ibu-ibu. Untuk PJ-nya dengan saya sendiri nggak Ibu-ibu. Jadi nanti yang pertama ada refleksi kasus 1. Boleh dipilih salah satu dari kompetensi yang sudah saya sampaikan di sini. Jadi kompetensi ini merupakan diambil dari kurikulum AIKIN yang terbaru dan juga dari Undang-Undang 320, Ibu-ibu. Jadi seharusnya ini semua didapatkan target, tapi saya korting, didiskon. Jadi totalnya hanya 5. Satu refleksi kasus, satu kompre, 2 SOAP, dan 1 SAP. Nanti untuk kompetensinya bisa dilihat di sini, Ibu-ibu. Untuk SAP, ada pertolongan pertama bayi, balita, dan anak prasekolah kemasukan benda asing, jadi SAP saja. Untuk SAP nanti bisa dilengkapi dengan leaflet, daftar hadir, dokumentasi yang dijadikan satu untuk dikonsulkan ke dosen yang supervisi pada pekan di stase APRAS, ngoten Ibu-ibu. Selanjutnya nanti ada SOAP di MTBS. Jadi MTBS ini dilaksanakan dan didokumentasikan berupa SOAP ditambahkan lampiran form MTBS. Ngoten nggih Ibu-ibu. Selanjutnya ini ada komprenya SDIDTK. Stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang menggunakan buku pedoman SDIDTK, ditambahkan lampirannya form SDIDTK, terus ada SOAP pemeriksaan tumbuh kembang menggunakan buku KIA. Jadi di buku KIA itu bukan hanya dokumentasi ibu hamil saja, oke? Jadi ada untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Jadi nanti dibuat SOAP dilampiri dengan pemeriksaan tumbuh kembang pada pada yang dilakukan pemeriksaan ya. Jadi usia berapa itu yang dilampirkan. Ngoten Ibu-ibu. Untuk APRAS apa ada yang perlu didiskusikan Ibu-ibu? Jadi tingkat kemampuan ini ada 4, ada 3, ada 2, 1, itu kemampuan untuk melakukan mandiri. 4 itu tingkat profesi. Jadi kalau 3 itu di bawahnya, di bawah supervisi, sesuai dengan piramida Miller, Ibu-ibu. Ngoten. Sampun, tidak ada yang didiskusikan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke stase manajemen. Untuk Ibu Zaida, apakah sudah bergabung di Zoom? Sepertinya nggak ada Bu Sari. Oh, baik. Untuk manajemen mungkin bisa saya sampaikan saja. Nanti total targetnya ada 5. Di sini ada laporan dokumentasi kegiatan. Jadi nanti untuk manajemen ini berupa manajemen bangsal ya Ibu-ibu. Atau manajemen TPMB. Kalau ibu-ibu ambil tempat praktek di TPMB. Level kompetensinya 4 semua. Jadi ada proposal, ada laporan. Mungkin ini nanti saya mintakan contoh untuk manajemen ke Bu Zaida. Insya Allah menyusul ya ibu-ibu. Selanjutnya ada stase, kasus kompleks dan kegawat daruratan. Untuk Bu Yuningsih, apakah sudah join di Zoom ini?
Bu Yuningsih, Bu Yuningsih tidak ada di tempat, tidak belum bergabung. Sudah Bu Sari. Oke, monggo Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai PJMK dari mata kuliah Asuhan Kebijakan Kasus Kompleks dan Gawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Untuk targetnya, ibu-ibu nanti untuk targetnya itu adalah melakukan yang termasuk kegawat daruratan maternal dan neonatal dan kasus kompleks. Ya, di sini ada 3 target. Ya, satu itu adalah SOAP, kemudian satu refleksi kasus, dan satunya itu adalah kompre. Nih, contohnya yang termasuk yang bisa dicari itu adalah ibu-ibu gejala hipertensi, preeklamsi, eklamsi. Tapi ini salah satu aja ya Bu, ya kehamilan tidak diinginkan, terus kemudian oligohidramion, polihidramion, IUGR, terus kemudian kehamilan ganda, perdarahan kehamilan muda, bisa abortus iminen, abortus insipien, KET, MOLA, terus kemudian kehamilan kelainan letak pada kehamilan lebih dari 36 minggu, ya itu semua sampai ke bawah, Bu Sari. Nanti ibu-ibu bisa baca ini yang masuk ke gawat daruratan banyak sekali ibu-ibu. Dari banyak itu jenengan mengambil 3 saja, satu dipakai untuk refleksi kasus, satu dipakai untuk swab, satunya adalah kompre, gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu. Kalau tidak ada, Oke, monggo Ibu-ibu. Jadi saya informasikan nggih, untuk nanti stase manajemen dan gawat darurat akan dilaksanakan di rumah sakit Ibu-ibu selama 2 pekan. Manajemen 1 pekan dan gadar 1 pekan. Ngoten. Tidak ada? Ibu mau tanya, Ya, silakan. Ibu semisal kan ini setiap stase ada waktunya masing-masing. Nah, semisal pada saat stase kehamilan, tapi mendapatkan pasien persalinan, itu apakah boleh diambil, Bu? Diperbolehkan Ibu. Jadi kita sifatnya open stase. Meskipun tidak pada stasenya boleh diambil. Misalnya KDPK. Oh, KDPK belum selesai targetnya karena tidak ada target KDPK pada minggu tersebut. Silakan dilanjutkan sampai dapat kasusnya. Open stase selama 1 tahun di tempat Oh, praktek masing-masing. untuk konsulnya nanti bagaimana, Ibu? Konsulnya nanti mengikuti ke dosen yang supervisi. Hmm. Jadi nanti untuk kesehariannya ada dokumentasi berupa logbook, terus di akhir stase ada ujian berupa refleksi kasus, dan nanti ada rekap target nggak Ibu-Ibu. Jadi setiap target stase dilengkapi dengan rekapan. Apakah target-target yang sudah kami sampaikan pada hari ini bisa dicapai atau mboten. Mungkin bisa ditambahkan dengan judul yang didapatkan. Misalnya dapat ini target gadar. Melakukan penatalaksanaan kegawat daruratan pada BPL dengan asfiksia. Oh, dapat pasien ini waktu di rumah sakit. Bisa dilengkapi nanti di rekapan target sebelahnya judul. Judul asap yang didapatkan. Misalnya asuhan pada bayi Nyonya A. Usia sekian dengan ikterus misalnya seperti itu. Dengan asfiksia. Ngoten ibu-ibu. Ibu. Sampun, ada lagi? Oh, makasih, Bu. Oke, sami-sami. Jika tidak ada, kami lanjutkan ke stase KB dan pelayanan kontrasepsi kepada Ibu Dini. Sampun join. Nggih, Bu Oke, Asri.
Monggo, Bisa Ibu saya silakan. share screen sendiri, Bu? Oke. Baik, ini adalah daftar keterampilan nanti untuk stase KB. Di stase KB ini totalnya adalah 6 target, terdiri dari yang pertama, memberikan asuhan kontrasepsi dengan metode alamiah, boleh memilih menghitung massa subur, suhu basal, lendir serviks atau simptotermal. Ini satu swab. Kemudian memberikan asuhan kontrasepsi pil satu swab, suntiknya satu swab. Nah, kemudian ini untuk AKBK atau implan dan juga IUD ya. Di sini ada keterangan atau-ataunya. Jadi untuk implan dan juga IUD ini nanti targetnya adalah kompre dan refleksi kasus. Nah, ini monggo nanti bersilang ya. Jadi kalau misalnya mau komprenya AKDR, maka nanti refleksi kasusnya monggo ngambil implan. Demikian pula sebaliknya. Jadi jangan komprenya semua diambil kompre atau keduanya diambil refleksi kasus, tidak demikian. Jadi boleh memilih. Kalau misalnya nanti AKBK implannya ini sudah milih kompre, maka nanti silahkan di AKDR-nya bisa digunakan untuk refleksi kasus. Gitu ya. Jadi ini memilih salah satu. Kemudian untuk MOW dan MOP, ini satu SAP. Karena memang levelnya kan tidak sampai dengan melakukan tindakan, dengan melakukan konseling. Jadi nanti silahkan mencari akseptor yang sudah layak untuk diberikan konseling MOW atau MOP, namun tidak harus sampai pasiennya ini setuju menghendaki untuk melakukan MOW atau MOP. Jadi namanya konseling, ya berarti kita memberikan KIE kepada pasien yang memang secara teori dia sudah layak untuk dijadikan pasien MOW atau MOP. Misalnya usia reproduksi tapi punya resiko tinggi terhadap AKI. Kemudian riwayat obstetri yang buruk atau mungkin usianya sudah lebih dari 35 tahun, lebih dari 40 tahun, anaknya sudah lebih dari 2. Nanti dilihat lagi teorinya, siapa saja yang terindikasi sudah layak menggunakan MOW MOP, ini silahkan bisa dilakukan konseling MOW MOP. Jadi nanti untuk MOW MOP ini barangkali pasiennya datang tidak serta-merta tujuannya adalah untuk mendapatkan pelayanan KIE MOW MOP. Bisa saja pasiennya ini datang untuk kunjungan ulang eh, nifas misalnya ya. Kemudian ternyata ini sudah anaknya yang keempat atau anaknya yang kelima. Sudah layak ini ibunya untuk di MOW atau MOP, silahkan lakukan konseling MOW, ambil sebagai target MOW. Jadi barangkali bisa dapat target nifasnya, melakukan asuhan nifasnya, kemudian pada saat konseling KB-nya bisa diambil untuk target KB. Gitu contohnya. Jadi biasanya memang tidak serta-merta datang untuk konseling MOW atau MOP. Demikian pula untuk yang metode alami ya, kita kan jarang nanti ketemu di lahan pasien datang untuk konsultasi terkait perhitungan massa subur atau metode suhu basal ini kan biasanya memang tidak ada. Tapi silahkan memilih mana pasien-pasien yang layak untuk bisa mendapatkan eh, kontrasepsi dengan metode alamiah, gitu ya. Misalnya yang tidak boleh begini, ibunya amenore, laktasi misalnya. Tapi di KIE metode masa subur, nah itu kan nggak pas ya, karena kan nggak bisa menghitung masa subur kalau nggak ada data haidnya. Nah yang kayak gitu perlu diperhatikan siapa saja yang bisa kita KIE menggunakan metode alamiah. Gitu, pil juga gitu, barangkali Itu sedikit ini target. aja. Aduh. Untuk pas ketepaan aku mulai praktek. Oke, saya lanjutkan. Barangkali tidak ada pasien yang datang ke TPMB untuk beli pil begitu. Nah, ini silahkan, boleh nanti diarahkan, tapi harapannya dapat ya. Kalau pil ini sampai dengan menerangkan, memberikan bagaimana rute cara minumnya, timing-timingnya, begitu ya, diupayakan terlebih dahulu. Tapi nanti pada kasus-kasus tertentu bisa kita akomodir jika memang betul tidak ada, maka nanti level kompetensinya turun menjadi 3. Tapi harapannya diupayakan dulu menjadi 4. Dan jangan lupa nanti untuk ujian akhir stasenya adalah refleksi kasus. Jadi silahkan dipertimbangkan mau refleksi kasusnya itu di IUD atau di implan. Gitu. Nah ini mungkin yang perlu
kita sepakati sekaligus saya berkonfirmasi pada Bu Sari, untuk ujian akhir stase ini kan real time sesuai stasenya ya Bu. Apakah pasiennya juga harus sesuai stasenya atau misal dia mengerjakan IUD dan implannya, katakan bulan depan sudah ada pasiennya ngambil implan, tapi ini disimpan untuk dijadikan ujian refleksi kasus akhir stase di stase KB semester 2 nanti boleh atau tidak Bu? Nggih, diusahakan untuk ujian stase ada stasenya nggih sesuai dengan waktunya agar tidak lupa. Ya, Ngoten. baik. Berarti pada intinya kalau sekarang targetnya jumlahnya totalnya 6, terus kemudian ibu-ibu ini mulai bulan depan misalnya sudah dapat target-target KB, sisakan satu ya untuk ujian akhir stase. Jadi refleksi kasusnya kalau di KB ini AKBK atau AKDR sisakan satu untuk dikerjakan nanti pada saat ujian akhir stase. Dan saya rasa ini juga berlaku untuk stase-stase yang lain karena semuanya kan ada ujian akhir stase. Jangan buru-buru dihabiskan di depan semua. Gitu ya, untuk target-target yang peluang mendapatkan pasiennya banyak, kebetulan memang jumlahnya tidak terlalu banyak juga untuk tiap stase, tapi saya rasa tadi kita butuh satu untuk ujian akhir stase real time pada saat stasenya. Jadi jangan buru-buru dihabiskan. Kalau buru-buru dihabiskan nanti targetnya menjadi nambah ibu-ibu. Misalnya nih, karena pasien KB-nya banyak, mengerjakan sudah selesai 6. Padahal KB ini kan masih semester 2. Nanti semester 2 harus nambah satu lagi untuk ujian akhir stase. Kan eman-eman, kebanyakan gitu. Jadi sisakan satu untuk ujian akhir stasenya. Gitu. Sekian mungkin dari stase KB. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin tanya Ibu, Ya, monggo. eh, tadi untuk yang MOW itu nilainya kami memberikan konseling untuk MOW itu pada saat ibu hamil kan sudah Ya, bisa gitu, berarti diambil bisa. untuk pasien. Bisa, asalkan memenuhi persyaratan kelayakan untuk MOW ya. Indikasi kontraindikasinya diperhatikan lagi di teori ya. Itu ya. Oh, gitu. Jangan sampai ibunya baru hamil pertama, usianya 25, di KI MOW kan tidak sesuai ya, Bu ya. Betul, ini sudah Ya, resiko sangat tinggi soalnya ya, sudah betul. enggak Boleh. sebenarnya. Oke, Enggak boleh, apa-apa. boleh. Boleh, boleh. Karena memang sifat konselingnya kan tidak harus memang pada saat ber-KB. Boleh pada saat hamil, boleh pada saat nifas, silahkan. Gitu. Ya. Nggih. Yang kedua Ibu ngapunten tanya untuk Ya. refleksi khusus itu apakah pasiennya dihadirkan Bu? Atau mboten Oh guys? tidak, Cuma bukan, bukan, bukan. Hanya pelaporannya saja nanti yang diujikan. Tapi kasusnya oh real time, tanggalnya sesuai stasenya maksudnya. oh nggih nggih. Ya, Nggih matur kalau nuwun. KB ini kan masih semester 2, jadi sisakan satu nanti untuk ujian pada saat KB gitu. Oh, nggih. Ya, Nggih, matur nuwun. oke, sami-sami. Ada lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Dini. Jadi untuk ujian kita tidak gini ya Ibu-ibu, konsepnya untuk ujian itu adalah penilaian dari dosen kepada mahasiswa dengan laporan yang sudah dibuat. Di laporannya yang refleksi kasus, itu penilaian yang akan kita masukkan sebagai ujian stase. Ngoten nggak Ibu-ibu? Bukan kita waktu supervisi hadir ke sana, dihadirkan pasiennya, mboten seperti itu. Jadi laporannya saja yang kita masukkan ke nilai sebagai ujian berupa refleksi kasus. Ngoten nggih. Dan untuk kita datang secara luring itu tidak setiap pekan. Meskipun kita supervisi setiap pekan itu akan lebih banyak daringnya. Untuk luringnya nanti sesuai kesepakatan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Ngoten. Baik, untuk selanjutnya adalah stase holistik. Kepada Bu Riris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sari.
Ya, ibu-ibu semua, saya sebagai penanggung jawab stase holistik. Jadi, untuk holistik ini hanya ada beberapa target saja. Yang pertama, target kompre. Jadi, kompre itu termasuk tinjauan teori, SOAP, dan pembahasan. Itu melakukan pendokumentasian dan pelaporan hipnobirthing pada ibu hamil. Jadi, hipnosis pada ibu hamil ya, ibu-ibu ya. Kalau misalnya saya tidak dapat gimana Bu? Boleh pada ibu bersalin. Itu hanya satu. Kemudian melakukan pendampingan pelaksanaan baby massage, baby gym, baby spa. Itu juga SOAP-nya satu saja. Kalau misalnya in case di lapangan tidak ada baby spa, hanya baby massage dan baby gym, itu tidak apa-apa. Kemudian membuat refleksi kasus, edukasi tentang penggunaan herbal dalam praktik kebidanan. Ini berupa refleksi kasus. Artinya nanti ibu-ibu jika menemukan kasus penggunaan herbal yang digunakan oleh pasien, itu boleh dijadikan refleksi kasus. Itu. Ke bawah Bu Sari. Ya, jadi semua targetnya hanya 3 saja, Bu. Itu pelaksanaannya praktek dilakukan selama 2 minggu. Ya, sudah saya ada pertanyaan dari ibu-ibu semua untuk target holistik. Oke, jika tidak ada saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, mengapa targetnya kok kita sosialisasikan di awal semua? Ini agar ibu-ibu nanti jika menemukan kasus bisa langsung dibuat laporan. Takutnya nanti misalnya ada KB, kemudian ada target yang tidak mudah didapatkan. Misalnya nanti ada target yang lain, sehingga nanti di awal itu bisa mengambil, oh ini merupakan salah satu target, jadi ibu-ibu bisa langsung mengambil. Tapi tetap disisakan satu target untuk ujian refleksi kasus di akhir stase. Gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Riris. Untuk stase selanjutnya adalah askep komunitas. Kepada Ibu Erna, apakah sudah join? Sudah, Bu Sari. Oke, monggo Bu Erna. Oke. Terima kasih, Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatannya untuk di stase komunitas ini hanya beberapa saja yang terkait dengan pengambilan target karena nanti sifatnya adalah wilayah komunitasnya ya. Jadi mungkin ibu-ibu di PMB atau mungkin di puskesmas tempat bekerja atau mungkin di rumah sakit sambil dicicil untuk stase-stasenya, terutama untuk yang stase komunitas. Jadi ada 3 target saja di sini. Yang pertama adalah melakukan pengabdian masyarakat di wilayah tempat kerja dengan membuat planning of action-nya dalam setiap minggunya dan diambil satu permasalahan dan diikuti dalam 4 minggu praktek komunitas. Jadi nanti untuk minggunya ini menyesuaikan dari kalender akademik di profesi ya untuk di semester 2 karena komunitas nanti berada di semester 2. Jadi target yang pertama ini adalah pada intinya ibu-ibu membuat proposal kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi jadi terkait dengan pengabdian seperti apa yang mau dibuat atau mau diambil, contohnya di puskesmas atau di wilayah kerja. Jadi semisal pada saat mungkin Anda posyandu ibu-ibu, kemudian di situ ada ibu hamil, kemudian atau mungkin ada balita. Nah, itu mungkin bisa dikumpulkan, mungkin ibu memberikan senam hamil atau mungkin ibu memberikan edukasi terkait dengan kesehatan. Itu bisa dijadikan sebuah pengabdian masyarakat. Jadi nanti untuk bentuk proposal atau bentuk laporannya nanti ada format yang bisa diadop. Jadi ibu tinggal memasukkan dari format tersebut. Kemudian melakukan satuan acara penyuluhan, jadi membuat SAP. Jadi ada 3 target SAP. 3 target SAP ini apa saja penyuluhannya terserah yang ibu bisa dapatkan atau yang bisa ibu buat di wilayah masing-masing.
Nah, SAP ini dilengkapi ada leafletnya, kemudian ada posternya juga. Jadi nanti kalau misalkan mungkin Ibu memberikan penyuluhan terkait dengan gizi balita, jadi nanti ada leaflet terkait dengan gizi balita atau mungkin ada ditambahkan dengan poster gizi balitanya. Nah, target yang ketiga adalah melakukan publikasi jurnal ilmiah. Jadi dari kegiatan yang nomor satu tadi disubmitkan atau dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jadi nanti untuk template jurnalnya mengikuti dari jurnal yang Anda mau terbitkan, gitu nggih. Jadi ada 3 target untuk di stase komunitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi, Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Ibu izin bertanya. Iya, Bu Risa. Bu Erna. Nggih, saya Ibu. Nggih. Bu ngapunten untuk aske komunitas ini berarti harus di puskesmas kah? Kemudian apakah ini harus kelompok atau boleh perorangan? Kalau untuk targetnya individu, Ibu. Kemudian untuk tempatnya tidak harus di puskesmas, silahkan di mana eh, tempat Ibu bekerja. Semisal belum bekerja atau mungkin fresh graduate, nanti bisa ikut temennya yang mungkin sudah bekerja, sehingga mungkin bisa di tempat temannya yang bekerja untuk mengambil target di pengabdian masyarakatnya. Oh, nggih. Ngaten Bu Erna. Nggih, Ibu, matur nuwun. Oke, jadi mungkin seperti Bu Erna kalau misalkan di rumah kan ada mohon maaf Bu Sari terlempar mati Oke, Zoom-nya. sama Bu. Monggo. Oh iya. Bentar, saya share. Ibu ada yang Perlu mau share-share ditanyakan lagi? kembali? Penjelasan Mohon yang izin Bu Erna. tadi putus, Bu. Yang Oh iya. terakhir. Nggih. Oke. Bu Erna untuk tempat pengambilan target pengabdian masyarakatnya tidak harus di puskesmas, silahkan di tempat kerja masing-masing boleh Bu. Kalau seandainya mungkin fresh graduate belum bekerja, mungkin bisa gabung dengan temannya yang punya PMB atau mungkin bisa bergabung dengan temannya yang bekerja di puskesmas untuk pengambilan eh, pengabdian masyarakatnya. Nggih, baik Ibu. Terima kasih penjelasannya. Oke, Bu Erna, mohon koreksi apakah benar proposal atau laporan kegiatan Pengmas, Bu? Laporan kegiatan Pengmas, Bu. Oke. Iya. Baik, Ibu-ibu di sini yang tertulis proposal tapi seharusnya laporan, bukan hanya proposal tapi sudah selesai dikerjakan. Ingatkan, Bu Erna. Laporan, oke. Betul. Mungkin ada lagi, Ibu-ibu. Sampun. Sudah, Bu. Untuk selanjutnya stase terakhir COC. Bu Tias sudah join? Oke, Bu Sari. Oke, monggo Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu sekalian. Saya adalah PJ untuk COC atau Continuity of Care. Jadi untuk COC ada beberapa target yang akan diambil dalam satu siklus COC gitu ya. Jadi kalau di COC itu kita akan memberikan asuhan pada mengasuh ibu hamil mulai dari 36 sampai 39 minggu. Jadi mulai ANC sampai dengan KB ya. Jadi asuhan yang akan dilakukan selama stase COC adalah asuhan kehamilan pada ibu hamil di usia 36 sampai 39 minggu dengan satu kali kunjungan, kemudian askep ibu bersalin baik itu kala 1 sampai dengan kala 4. Kemudian askep pada ibu nifas dan menyusui jadi KF1 sampai dengan KF4. Begitu juga askep pada BBL
Jadi mulai BBL, KN1 sampai dengan KN3, lalu asuhan pada KB. Jadi mulai dari konseling dan asuhan atau bahkan sampai pemasangan seperti itu. Jadi ini akan dijadikan satu laporan, jadi ada logbook dan capaian kompetensinya. Lalu bagaimana jika pasien tersebut, jika sesuai dengan kriteria pasiennya ternyata persalinannya dirujuk. Jadi kita tetap melakukan pelaporan asuhan kebidanan ibu bersalin dengan rujukan. Jadi proses rujukannya seperti apa. Kemudian nifasnya tetap nifas normal nggih, walaupun pasiennya dengan rujukan pada saat proses persalinannya. Jadi harus diketahui ibu bersalinnya di rumah sakit diapakan, misalnya di vakum atau di SC seperti itu. Jadi kan nanti ada feedback dari rumah sakit. Itu kita lihat kemudian dilaporkan dalam laporan COC-nya. Jadi bisa masuk di pembahasannya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, karena sifatnya untuk profesi adalah open stase, jadi boleh diambil baik pada semester ganjil maupun semester genap. Untuk pengambilannya boleh di puskesmas maupun TPMB seperti itu. Monggo, jika ada yang ingin didiskusikan, teman-teman. Oke, jadi Izin untuk tanya, Bu, COC itu, oke, monggo, monggo, monggo. Bu Ira. untuk yang COC itu berarti kalau misalnya pasiennya sama dengan yang di di kehamilan persalinan gitu, nggak apa-apa kan ya? Maksudnya sekalian kita ngawal pasien gitu dari awal. Apakah diperkenankan? Eh, Ini pun Bu Sari, kalau seperti itu boleh ya Bu ya. Jadi pasiennya boleh diambil dalam satu siklus, jadi bisa dijadikan COC maupun laporan ASKEP yang lain begitu. Oke, jadi Mohon sifatnya konfirmasi untuk Bu. COC ini diikuti mulai dari kehamilan trimester 3, nggih, sampai ke persalinan, nifas, BBL-nya juga, KB. Ngoten, jika diambil untuk ASKEP hamilnya, diambil yang tidak dilaporkan untuk COC, nggih Ibu-ibu. Jadi misalnya di trimester 2-nya, trimester 1-nya, monggo. Trimester 3-nya ikut COC dan tidak dilaporkan trimester 3 di ANC. Ngoten nggih, Ibu-ibu. Jadi tidak double data begitu nggih Bu untuk laporan Nggih. mahasiswa. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi lagi. Jadi tidak ada waktu tertentu, nggih. Maksudnya tidak tersendiri ada stase KDPK 3 minggu, tidak seperti itu untuk COC, nggih. Bebas mulai dari stase KDPK dimulai sampai di stase komunitas. Komunitas. Nanti pengambilan pasiennya. Dan ujiannya bisa nanti disusun dan diumumkan oleh Butias, nama pembimbing, nama pengujinya. Jadi nanti CI di lahan sebagai penguji, ya Ibu-Ibu. Jadi sifatnya CI itu memastikan pasien, lalu Mencarikan pasien, sebagai pembimbing penguji. lapangan juga. Pembimbingnya tetap dosen dari UDS, ngoten Ibu-Ibu. Satu dosen dengan 3 penguji untuk ujian. Jadi COC itu merupakan tugas akhir di prodi profesi, sama seperti skripsi di sarjana, Ibu-Ibu. Monggo, jika ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan. Jika tidak ada, saya berlanjut. Bu Vivi, apakah masih bergabung dengan kami? Terima kasih Bu Sari. Oke, Assalamualaikum. terima kasih Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Vivi? Saya izin Bu Asri izin bertanya. Oke, silakan. Kalau misalkan kita nggak misalkan ya nggak kerja di rumah sakit atau di puskesmas ya Bu, tapi pengen pengen ngambil datanya itu di rumah sakit Bu. Itu nanti ada surat pengantar dari kampus apa gimana ya Bu?
Data apa ini yang dimaksud, Ibu? Ini untuk praktek ini Bu, untuk praktek profesi. Praktek profesi sudah mengisi sheet yang kami sampaikan? Sudah. Alia Raniah, nggih. Alia Rania kemarin mengisinya di TPMB, oh di TPMB-nya sendiri. Dengan si Ya, A ini Ibu Siti Laini. kan teman saya mewakilkan teman-teman ini barusan ada yang WA saya suruh tanyakan soalnya dia yang mau tanya itu lagi sibuk gitu. Jika mau ambil di tempat lain, silakan mulai dari sekarang di list saja. Jadi nanti surat kita tidak double-double. Jadi untuk surat menyurat administrasinya kami fasilitasi tiap semester. Ngoten Ibu-Ibu. Dan untuk yang tempat prakteknya di Jember, kami mohon waktu untuk pengurusan masih hari ini kami proses di Bakesbang, insya Allah. Kalau di Dinkes bisa nututi tanggal 29 turun, nanti kalau belum pun kami sampaikan surat dari institusi dulu untuk yang dari Dinas Kesehatan kami susulkan untuk yang di TPMB dan Puskesmas di Kabupaten Jember. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, Bu, untuk target seperti SOAP, SAP, dan juga laporan komprehensif itu kita mendapatkan contoh formatnya tidak, nggih, Bu? Untuk Nanti kami satu-satu kesatuan. sampaikan. Kami Oh, nggih. sampaikan di buku yang sudah kami share screen kan itu akan kami kirimkan filenya nanti di grup. Nggih. Yang kedua, Bu, untuk yang di stase kegawat daruratan tadi disampaikan bahwa nanti akan mengambil target di rumah sakit. Sedangkan kami sudah menulis untuk memilih di puskesmas. Seperti yang Ibu sampaikan barusan, kalau memang mau di rumah sakit harus eh, bersurat kembali. Seperti itu, Bu. Atau hanya khusus di stase kegawat daruratan saja kami yang boleh di rumah sakit. Bagaimana, Bu? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk di list yang sudah dituliskan ibu-ibu sekalian itu adalah stase selain manajemen dan gadar. Jadi mulai dari KDPK dan seterusnya kecuali manajemen dan gadar di tempat praktek ibu masing-masing yang sudah dituliskan mandiri. Untuk manajemen dan gadar nanti bisa disepakati rumah sakit mana yang akan dipakai, ngoten. Karena untuk manajemen dan gadar memang jarang deh untuk di TPMB dan Puskesmas. Makanya kami plotkan di rumah sakit. Ngoten. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi lagi Ibu-ibu. Jadi untuk di rumah sakit nanti jadwalnya atau shiftnya tidak full, nggih. Tidak full seperti mahasiswa reguler, tidak full seperti bekerja. Nanti bisa dikompromikan, nanti tergantung PJ dan lahannya seperti apa. Nanti bisa mempermudah ibu-ibu sekalian ketika mengambil target di rumah sakit ada stase manajemen dan gadar. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk kegiatan yang manajemen dan gadar itu kan kita di RS. Terus kebetulan saya kerjanya di Puskesmas dan ada piket gitu Bu. Jadi satu bulan itu saya bisa piket 4 atau 5 kali. Terus ini gimana Bu? Untuk nyiasati itu apa nanti ada surat ke Puskesmas saya minta izin kalau misalnya di hari ini ada kegiatan di rumah sakit untuk itu manajemen dan gadar atau gimana Bu? Mohon petunjuk. Oke, terima kasih. Jadi lebih fleksibel nggak ibu-ibu? Misalnya ibu dinas di puskesmasnya pagi, mungkin nanti bisa dikomunikasikan ke CI rumah sakit minta dinas sore. Jadi tidak mengganggu kegiatan pekerjaan ibu-ibu sekalian. Ngoten. Bukan Bu, saya dinasnya di mohon maaf, saya dinasnya di Polindes Bu. Terus piketnya yang di Puskesmas itu kita dapat shift sore dan malam. Kayak gitu Bu.
Nah, Kembali. takutnya kan waktu praktek ini kita tempuh. Nah, ini apa ada surat dari kampus ke puskesmas untuk izin selama masa praktek itu kita nggak piket atau bagaimana gitu maksud saya. Iya, iya Bu, saya mencoba. Ini dengan Bu siapa? Dengan Bu Isti Bu dari Bondowoso. Iya, Ibu dinas di mana? Di Puskesmas puskesmas mana? Curadami Bu. Kebetulan saya di Oh, Polindasnya di Kupang. oh ya. Jadi untuk praktek puskesmas, sorry, untuk praktek rumah sakit, nanti secara detail akan kita bicarakan kembali. Jadi pada prinsipnya dinasnya tidak 7 jam, mungkin hanya 3 jam atau 2,5 jam, karena nanti akan ada beberapa shift dan beberapa plot. Jadi nanti kita pilihkan rumah sakit yang paling dekat. Secara teknis, nanti kita bisa bicarakan, Bu. Jadi misalnya untuk Bondowoso, nanti kita pilihkan rumah sakit mana yang paling dekat dengan eh, tempat bekerja. Harapannya tidak mengganggu, tidak mengganggu shift ya. Nanti Iya. jika Ibu ada, misalnya nih, 1 bulan Ibu shift berapa kali di puskesmas piketnya? 4 kali Bu. Jadi bisa 3 kali malam, 1 sore atau 2 malam, 2 sore Bu. Oh ya, itu bisa nanti Bu dikondisikan. Kan kita prakteknya ini kan tidak full 2 minggu, mungkin mungkin 7 sampai 10 hari gitu. Dan prakteknya nanti tidak jadi jangan kebingungan atau resah terlebih dahulu ya Bu ya. Ini Iya. praktek masih berlangsung, masih lama. Nanti secara teknis kita bicarakan kembali dengan tim Bondowoso. Kebetulan kan tim Bondowoso itu ada Bu Suhartini dan Bu Nini. Secara teknis nanti kita bicarakan dengan beliau yang di sana. Gitu. Begitu juga untuk yang tim Jember dan tim-tim yang lain. Ya, jadi misalnya sama sebenarnya Bu yang dikhawatirkan Ibu. Jadi misalnya nih, eh, Bu anggap aja Bu Isti. Lucian apa misalnya Bu Muli ini di Jember tapi saya kena rumah sakit mana terus gimana pada saat dinas dan lain sebagainya nanti secara teknis kita diskusikan kembali jadi ibu-ibu jangan terlalu resah dan gelisah Bu jadi nanti kita bicarakan kembali ini prakteknya Gadar manajemen ini kan kira-kira masih di bulan Maret ya Bu. Oh, gitu. Ya, Iya, iya. jadi kita lalui yang ada dulu, jangan difikirkan dulu yang gadar manajemen, nanti kita tinjau ulang ya Bu ya. Oh, iya Bu. Terima kasih Ya, informasinya. ya sama-sama Bu. Hmm, Ya, terima kasih Bu Riris. Sudah clear nggih Bu Isti? Jadi Iya, Bu. berproses dulu saja yang di tempat Bu Isti ambil praktek di mana? Di TPMB sendiri ngoten nggih? Iya, saya di BMB saya sendiri, CI-nya tutor saya Bu. Bu Lulu Hoiria. Iya. Oke. Mungkin ada lagi ibu-ibu? Izin Sampun? bertanya, Bu. Oke, silakan. Melanjutkan pertanyaan Aliarania tadi mengenai kasus yang tidak bisa kita dapatkan kan ini saya kan prakteknya di TPMB sendiri Bu. Kayak kasus yang tidak bisa kita dapatkan yang KDPK itu kan ada plebotomi itu kan eh, tidak tidak ada di PMB. Nah, itu apakah kita harus cari di puskesmas atau gimana Bu? Oke, terima kasih Mbak Umi. Jadi sifatnya kan open stase nggih, kembali lagi. Jadi nanti ketika si KDPK-nya tidak ada, tidak dapat di TPMB maupun di puskesmas misalnya. Jadi nanti ambilnya ketika ke rumah sakit. Ngoten. Waktu manajemen dan gadar sekalian ambil KDPK yang tidak dapat. Mungkin seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti bisa disiasati, kalaupun tidak ada dari stase apa, nanti bisa digantikan waktu ambilnya di stase apa, ngoten aja. Oke, Ataupun Bu. kalau nanti sampai pada akhir stase tidak mendapatkan kompetensi yang sesuai target, bisa disampaikan ke PJ masing-masing, bisa digantikan kompetensi apa, ngoten nggih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami.
Baik, untuk selanjutnya kami perlu konfirmasi untuk tempat praktek nggih Ibu-Ibu. Jadi di sini sudah ada tempat TPMB dan Puskesmas yang sudah di-list oleh ibu-ibu sekalian. Ada 3 mahasiswa yang belum ngelis. Mbak Siti Nurfadila hadir sebagai. Hadir Ibu. Oke, mohon bantuan nggih diinformasikan kepada Sanfalaha, Siti Maisaroh dan Sofiatul Hasanah untuk segera mengisi tempat praktek. Gitu nggih. Baik Ibu. Oke, terima kasih bantuannya. Baik, yang perlu saya konfirmasi di sini tempat praktek ibu-ibu sekalian seperti TPMB Alia Rania. Ini tempatnya di mana? Halo, Alia Iya, Rania? Oke, di mana foto tempat? Halo, super. Iya, Bu. suaranya Di putus-putus. Jatiroto, Di di Jatiroto Sumber Baru. Jatiroto Sumber Baru. Saya tulis Bu di chatnya. Oke, gitu aja ya. Mungkin nanti linknya di-up lagi bisa diisi nggak Ibu-Ibu seperti TPMB Bidan Vivi, TPMB Renis, lalu TPMB Suharti. Silakan dituliskan di sini saya tambahkan alamat gitu nggih. Jadi untuk mempermudah kita untuk memplotkan rute supervisi. Jadi supervisinya tidak hanya daring saja, ada beberapa kali nanti kita plotkan untuk luring. Jadi kita datang ke tempat praktek ibu-ibu sekalian untuk melihat proses ibu-ibu sekalian dalam berproses selama di pendidikan profesi. Ngoten. Maaf Bu Sampai sini, Sri, nggih. Bu saya Siti Maisaro kemarin sudah mengisi tempat praktek Bu, tapi kok belum muncul ya Bu? Di sini masih kosong Ibu. Monggo nanti bisa diisi ulang. Hanya tulisannya Oh, Lumajang saja. Gitu oh ya. sepertinya oke. Ini saya keliru ngisi Bu. Oke. Saya Oke. perbaiki nanti saya isi lagi Bu. Oke, terima kasih. Karena kalau ini tidak diisi, kami tidak bisa proses surat menyuratnya, ibu-ibu sekalian. Jadi surat pengantarnya kami tujukan kepada tempat ibu-ibu penuliskannya di sini. Jadi nanti untuk alamatnya kami mempermudah untuk membuat rute untuk supervisi luringnya. Ngoten nggih. Mohon bantuan kepada ibu-ibu ketua kelas di sini 25B dengan ketua kelasnya Mbak Dila dan 25C ada Mbak Uri. Mungkin nanti dibantu untuk melengkapi. Kalau Mbak Uri tidak hadir, mungkin ada kelas 25C yang bisa menyampaikan di grup untuk bisa melengkapi alamat di sheet tempat praktek ibu-ibu sekalian. Ngoten nggak ibu-ibu? Bu, ngapunten izin Iya terus. Bu. Oke, Nggih, silakan. tadi disampaikan di awal Bu Riris nggih, untuk si Oke. AI pada saat apa Bu namanya nggih, pembinaan. Kenapa Bu? Kalau datang itu Bu dosen, ya itu tadi kan Supervisi secara luring, Ibu. daring. Dalam Ibu? Oke, ada supervisi daring Nggih. dan ada supervisi luring, Ibu. Oh, lanjut menika. Kalau pas daring mungkin si AI yang jauhan sakit nggih Bu nge-zoom. Tapi kalau pas luring apakah si AI juga harus hadir di tempat praktek kita? Oke, terima kasih Bu Erna. Jadi Nggih. untuk supervisi daring pun CI tidak harus datang ya Ibu. Jadi nanti Nggih. kewajibannya mahasiswanya untuk konsul target yang sudah didapatkan sesuai dengan stase. Ngoten Oh, Ibu. nggih, 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 baik. Oke. Nggih. Begitupun dengan luring Ibu. Misalnya Nggih. CI-nya tidak tidak apa ya, belum ada waktu yang pas yang Waktu cocok, mungkin bisa dikomunikasikan. Jadi tidak harus ngoten ada Ibu. si AI. Ye. Nggih, nggih. Baik, terima kasih Bu Astri. Ye. Sami-sami. Mungkin ada lagi Ibu-ibu. Sampun. Kalau sudah, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini.
Insya Allah nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan di grup ya dalam proses pendidikan profesi kita 1 tahun ke depan. Semoga sehat selalu, rencana kita bisa dilancarkan kegiatannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekeliruan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi